Selamat datang di Kalsa Gadget. Bareng aku Ucup. Kali ini aku mau review sebuah laptop yang menggunakan prosesor terbaru dari AMD dan dipasangkan pada seri tertinggi Asus VivoBook. Penasaran performa kayak gimana? Langsung kita review aja. Let's go. Ini dia laptopnya dari Asus, punya tipe VivoBook SM5406WA. Laptop ini bertenaga Ryzen AI 9 365. Prosesor AI terbaru dari Ryzen dengan RAM 24GB, kemudian penyimpanannya ini berkapasitas 1TB. Sedangkan VGA ini menggunakan bawaan prosesor, yaitu adalah AMD Radeon 880M. Untuk harganya ini di 21.999. Sedangkan untuk garansinya ini di cover oleh Asus selama 2 tahun. Dan jika kita pindah ke bagian layarnya, laptop ini menggunakan ukuran 14 in dengan rasio 16:10. Resolusinya 3K, ini menggunakan panel OLED dan sudah 100% DCI-P3. Jadi nggak perlu diragukan lagi buat ketajaman warnanya. Sedikit bergeser ke bagian detail dari laptop ini, yaitu di bagian dimensi. Untuk Asus VivoBook S14 yang kita review kali ini menggunakan ketebalan 1,5 cm. Sedangkan untuk dari beratnya ini hanya 1,3 kg saja. Sedangkan bahan yang digunakan untuk keseluruhan materialnya ini menggunakan bahan metal. Setelah melihat ke bagian desain, kita pindah ke bagian keyboardnya. Mengingat laptop ini masih menggunakan ukuran 14 in, jadi untuk keyboard ini tidak full size. Tapi sudah dilengkapi dengan RGB 1 zona yang bisa kalian setting nanti di dynamic lighting. Dan di bagian touchpad sendiri, laptop ini memiliki fitur yang unik yang bisa kalian gunakan untuk mengontrol media player atau mungkin tingkat kecerahan layarnya. Caranya gampang banget, tinggal menggeser ke bagian atas atau mungkin bawah di bagian kiri untuk volume, kemudian di bagian atas untuk next atau mungkin previous, dan di bagian kanan ini untuk tingkat kecerahan layarnya. Sedangkan untuk dari Bluetooth dan Wi-Fi, laptop ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Di software pendukung di sini ada My Asus yang bisa kalian gunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari laptop ini, seperti mengatur fan bisa kalian gunakan untuk performance mode. Kemudian ini kalian bisa menyeting share memori VGA bawaan dari laptop ini sampai ke 8GB. Tapi masih banyak lagi yang bisa kalian setting di My Asus ini. Sebelum ke pengujian performa, aku mau memberitahu sedikit saja untuk bagian dalam dari Asus VivoBook S14 ini. Laptop ini walaupun tipis mempunyai 2 buah fan di bagian kanan dan juga kiri. Sedangkan RAM tidak bisa kalian upgrade, tapi untuk SSD masih bisa kalian replace jika ingin menambahkan kapasitasnya. Dan port yang dimiliki oleh laptop ini cukup lengkap. Di bagian kanan ada USB Type-A, kemudian USB Type-C, ada Thunderbolt 4, HDMI port, micro SD slot, dan juga audio combo jack. Oke, di tes yang pertama ini kami akan menguji kecepatan dari SSD-nya, dan laptop ini berhasil mendapatkan 5009 untuk read dan write-nya mendapatkan 3628. Sedangkan untuk di pengujian baterai, laptop ini dapat bertahan dengan lama, yaitu 14 jam 16 menit. Dengan pengujian menggunakan PCMark 10 dengan mode Modern Office, tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan juga Bluetooth. Kita lanjut ke pengujian performa dari Ryzen AI 9 365. Yang pasti kami akan menggunakan charger, kemudian untuk fan kita setting di full speed mode. Untuk dari layar kita menggunakan 3K dan VGA nya menggunakan share memori 8GB. Kita mulai saja menggunakan Cinebench R15, R20 dan juga R23. Untuk pengujian ketahanan sendiri kami akan menggunakan R20 dengan cara meloopingnya sebanyak 10 kali, dan berikut ini adalah hasil rata-ratanya. Masih di pengujian benchmark, kami akan menggunakan 3D Mark dengan mode Fire Strike, Time Spy dan juga Stress Test. Sebagai perbandingan kalian, kami juga akan menunjukkan hasil dari pengujian Fire Strike dari beberapa laptop yang sudah pernah kami uji sebelumnya. Setelah melakukan pengujian menggunakan software benchmark, kami juga akan menguji laptop ini untuk digunakan di software editing. Dan software yang kita gunakan di sini adalah Adobe Premiere Pro dan juga Blender. Yang terakhir, laptop ini udah pasti kita gunakan untuk bermain game, dan berikut ini adalah hasil tes gamingnya. Prosesor baru dari AMD yang ditaruh di Asus VivoBook S14 ini emang kenceng banget.
Dengan adanya prosesor dan juga VGA bawaan saja, ini mampu render video 4K 1 menit dalam waktu yang singkat, tidak mencapai 30 detik. Kemudian dari segi desain ini udah pasti cakep banget karena ini adalah seri tertinggi di VivoBook. Untuk dari segi bahannya pun ini menggunakan bahan metal tapi tetap ringan. Untuk segmentasinya sendiri bisa dipakai untuk pekerja kantoran yang memiliki kebutuhan yang berat dan juga multitasking yang tinggi, tapi tetap membutuhkan bodi yang ramping dan juga ringan. Sedangkan untuk konten kreator pun ini juga oke banget karena sudah terbukti di awal tadi untuk render video 4K ini bisa diselesaikan dalam waktu under 30 detik. Dan yang terakhir adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Kalosa Gadget biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di kota Malang dan juga Surabaya. Buat kalian yang pengen belanja online langsung aja mampir ke e-commerce Kalosa, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail bisa langsung mampir ke sosial medianya Kalosa. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Kalosa Shopping Surprise volume keempat hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 motor Matic sekaligus dengan hadiah total hingga 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.